Halo sahabat Iswantoro Channel, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Sudah lama nih nggak upload video. Nah, saat ini saya ada di salah satu hutan di daerah saya. Kita akan coba eksplorasi potensi apa saja yang bisa kita manfaatkan dari hutan yang ada di daerah tempat saya bermain biasanya. Yuk ikuti keseruannya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke? Nah, di samping saya ini, sahabat, ini adalah salah satu buah hutan yang bisa dimakan oleh manusia. Orang daerah sini menyebutnya sebagai buah lo atau buah loa. Nah, yang sudah merah-merah ini berarti sudah matang. Yang masih hijau kecil ini berarti masih muda. Baik yang sudah matang maupun yang masih muda, ini sama-sama bisa kita manfaatkan untuk dimakan. Yang sudah matang ini relatif lebih lunak, dengan rasa mungkin sedikit hambar tetapi ada manis-manisnya. Sedangkan untuk yang masih mentah seperti ini biasanya akan keluar getah ya, dan rasanya agak ada sepat-sepatnya sedikit dan ada rasa asam-asam. Kebetulan di sini juga banyak sekali semut rangrang ya. Ini saya juga dikerubungi banyak ini. Nah, untuk itu coba kita ambil secukupnya, nanti kita buat bekal di perjalanan. Nah, enaknya kalau kita mengeksplor seperti ini, kita perlu pakai outfit yang banyak sakunya, supaya ini bisa membantu kita untuk membawa cadangan-cadangan makanan. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini juga semut rangrangnya sudah mulai menyerang di telinga-telinga. Ya. Oke, baik, saya akan coba turun dari pohon ini sebelum semutnya lebih lama menyerang saya. Oke, kita lanjutkan perjalanan mengeksplorasi hutan ini lagi. Yuk. Aliran sungai yang ada di hutan ini. Jadi saya penasaran di mana letak hulunya. Dan di musim kemarau seperti ini, ketika kita akan menginap di hutan, tidak disarankan untuk membuat kemah atau shelter di pinggir sumber air. Kenapa? Ya, kita berjaga-jaga karena di hutan itu mungkin barangkali ada kucing besarnya. Dan di musim kemarau, sumber air itu adalah menjadi tempat yang paling ideal bagi para hewan-hewan untuk mencari air minum. Jadi kalau kita camping atau membuat shelter di pinggir sungai atau di pinggir sumber mata air, itu akan sangat membahayakan diri kita. Yuk kita coba, kira-kira ujungnya sungai ini sampai di mana.
sepanjang aliran sungai kecil ini itu sebetulnya banyak terdapat ikan-ikan. Orang daerah sini menyebutnya sebagai ikan wader, atau selain ikan wader juga ada ikan gabus yang orang daerah sini menyebutnya sebagai ikan tuntung atau ikan dengel. Nah, cuman mungkin tidak terlihat di kamera. Sebetulnya banyak di aliran sungai ini berseliweran ikan-ikan kecilnya, yang mungkin ketika kita dalam keadaan survival ini bisa kita manfaatkan untuk menambah protein hewani bagi asupan energi kita. Jadi karena kita sekarang tidak dalam keadaan survival, kita cukup melihatnya saja. Yuk kita lanjutkan. Sahabat, sepertinya kita sudah ada di hulu dari sungai kecil yang kita temukan tadi. Dibuktikan dengan di daerah sini sudah tidak ada air, sudah kering ya. Jadi semakin ke hulu memang kondisinya semakin kering, dan di sekitaran sini juga karena tidak ada sumber air, sepertinya ini cukup ideal untuk kita jadikan tempat untuk beristirahat ataupun membuat shelter, karena jauh dari mata air, sehingga tapi untuk mengambil air agak lebih dekat, tapi tidak pas di tepi sungai atau di tepi sumber air, sehingga lebih aman dari satwa yang mungkin ditakuti oleh manusia atau kita.